dengan saya Buli, dan kali ini saya akan menanggapi pertanyaan kalian yang masih belum jelas tentang perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran. Untuk itu akan saya jelaskan kembali tentang materi tersebut. Oke, silakan diperhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Di sini satu putaran penuh dimulai dari 0 derajat, kemudian berputar dan kembali lagi ke 360 derajat atau sama dengan 0 derajat kembali. Ya, ternyata daerah satu putaran penuh ini dibagi menjadi 4 daerah yang disebut sebagai kuadran. Untuk kuadran 1, daerahnya meliputi besaran sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat, berada di kanan atas. Selanjutnya, untuk kuadran yang kedua, di sini antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Ini kuadran kedua. Kemudian kuadran ketiga, di sini antara sudut 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan yang terakhir, di sini adalah kuadran keempat, yakni besaran sudut antara 270 sampai 360 derajat. Nah, bagaimana perbandingan trigonometri pada masing-masing kuadran tersebut? Simak penjelasan lebih lanjut. Oke, saya mulai dari kuadran 1 ya. Untuk kuadran 1, perhatikan gambar segitiganya. Alfa berada di sini. Kemudian sisi di depan alfa di sini adalah Y. Y-nya kalau kita lihat dia ke atas, berarti Y-nya positif. Kemudian untuk sisi di samping sudut alfa di sini adalah sisi X. X-nya kalau kita lihat dia ke kanan, berarti dia juga positif. Sedangkan R itu adalah jarak antara titik pusat ini ke titik yang ada di sini. Berarti R itu selalu bernilai positif. Sehingga rumus perbandingan trigonometri pada kuadran 1 bisa kita peroleh di sini adalah sin alfa. Sin itu adalah sin demi, berarti depan dibagi miring. Depannya tadi Y, R, berarti Y per R. Kalau kita lihat Y-nya positif, R-nya juga positif. Positif dibagi positif, hasilnya juga positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai sin dari kuadran 1 itu bernilai positif. Kita lanjutkan untuk nilai cos-nya. Cos alfa sama dengan cos itu adalah samping miring, berarti X, kemudian miringnya adalah R, berarti X dibagi R. Kalau kita lihat tadi X-nya positif, R-nya juga positif, berarti hasilnya juga positif. Dengan demikian, nanti nilai cos pada kuadran 1 juga bernilai positif. Sekarang saya lanjutkan untuk nilai dari tangannya. Tangan alfa sama dengan depan dibagi samping. Depannya Y, sampingnya X. Y per X. Untuk kuadran 1, Y-nya positif, X-nya juga positif. Berarti hasil akhirnya nanti juga positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tangan pada kuadran 1 di sini juga bernilai positif. Selanjutnya, nilai perbandingan trigonometrinya semua akan bernilai positif semua. Rumus trigonometri pada kuadran 1. Dimana yang pertama adalah sin alfa akan sama dengan cos 90 min alfa. Contohnya, sin 30 derajat. Ayo, siapa yang hafal tentang nilai trigonometri sudut istimewa? Iya, sin 30 derajat di situ adalah setengah. Namun, kita tidak akan langsung menjawabnya setengah ya. Saya akan menunjukkan kalau kita menggunakan rumus trigonometri pada kuadran 1. Sin 30 derajat akan sama dengan cos 90 derajat dikurangi alfa. Di sini alfanya adalah 30. Nah, sehingga diperoleh cos 90 dikurangi 30, 60 derajat. Yuk, silakan dilirik lagi nilai trigonometri pada kuadran pada sudut-sudut istimewa. Iya, nilai cos 60 di sini adalah setengah. Berarti sama ya dengan nilai 10. Nah,
Kemudian rumus yang selanjutnya masih pada kuadran 1. Di sini ada rumus yang untuk cos, bahwa cos alfa akan sama dengan sin 90 derajat dikurangi dengan alfa. Contoh, misalkan diketahui cos 1/3 pi adalah berapa? 1/3 pi. Yo, kemarin pi itu nilainya sama dengan 180. Berarti cos 1/3 pi sama dengan 1/3 dikali 180 sama dengan 60 derajat. Ya, sama dengan 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? Iya, ada di sini. Cos 60 derajat adalah setengah. Buktikan bahwa nanti nilai cos 1/3 pi itu adalah setengah dengan menggunakan rumus sin 90 min alfa. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita tuliskan sin 90 dikurangi alfanya adalah 1/3 pi, berarti sama dengan 60 derajat, sama dengan sin 30 derajat. Yuk, silakan dilihat sin 30 derajat pada nilai trigonometri sudut istimewa. Iya, besarnya adalah setengah. Oke, sudah benar ya bahwa cos 1/3 pi itu sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Itu untuk rumus sin dan cos. Sekarang yang selanjutnya itu adalah untuk tangennya, dimana tangen alfa akan sama dengan cot tangen dari 90 derajat dikurangi alfa. Contohnya, tangen dari 30 derajat misalnya. Berapa tangen dari 30 derajat? Iya, tangen 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Sekarang kita hitung dengan menggunakan rumus trigonometri kuadran 1, apakah benar diperoleh 1/3 akar 3. Kita tuliskan di sini, kotangen dari 90 dikurangi 30 derajat boleh sama dengan kotangen dari 60 derajat. Ya, kotangen kemarin adalah sepertangen, berarti sama dengan sepertangen 60 derajat, sama dengan 1/tangen dari 60 derajat, itu besarnya adalah akar 3. Kita kalikan dengan sekawannya ya, akar 3 per akar 3. Di sini 1/akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang menjadi 3. Jadi 1 kali akar 3 akar 3. Nah, jadi diperoleh hasilnya adalah 1/3 akar 3. Benar ya? Dengan tabel nilai trigonometri sudut istimewa ternyata sama, yakni tangan 30 sama dengan 1/3 akar 3. Nah, bagaimana? Kita sudah mendapatkan dua buah kesimpulan ya. Yang pertama, nilai trigonometri pada kuadrat pertama semuanya bernilai positif, dan yang kedua, nilai sinnya sama dengan nilai cos 90 min alfa, sedangkan cosnya sama dengan nilai sin 90 dikurangi alfa, dan tangannya sama dengan kotangen 90 dikurangi alfa. Oke, sekarang kita lanjut pada kuadran kedua. Untuk kuadran kedua, daerahnya berada antara besaran sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Ya, di sini berada di kiri atas. Ada di sini. Segitiganya ini silakan diperhatikan, alfanya ada di sini, di depannya berarti y-nya ke atas berarti dia positif. Y-nya positif. Kemudian kalau kita lihat sampingnya adalah x. Ini dari pusat ke sini berarti ke kiri, karena ke kiri berarti x-nya nanti bernilai negatif. Selanjutnya nilai perbandingan trigonometrinya kita catat di sini ya. Sin alfa sama dengan sin tadi depan miring, depannya adalah y, miringnya adalah r. Tadi y-nya positif, r-nya positif, berarti hasil akhirnya juga positif. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sin pada kuadran 2 bernilai positif. Kemudian, saya lanjutkan untuk nilai cosnya. Cos alfa sama dengan cos samping miring. Sampingnya di sini adalah min x, ya, karena x-nya ke kiri, berarti nilainya negatif. Dibagi r, negatif dibagi positif, hasilnya adalah
negatif. Sehingga disimpulkan bahwa nilai dari cos pada kuadran 2 adalah negatif. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai dari tangannya. Tangan alfa, tangan adalah depan dibagi samping. Depannya tadi Y, sampingnya adalah min X. Berarti positif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Sehingga kita simpulkan bahwa tangan pada kuadran kedua bernilai negatif. Kita kasih catatan di sini bahwa untuk kuadran kedua yang positif adalah sinnya. Sin positif. Jadi yang positif adalah sinnya. Kalau tadi di kuadran pertama yang positif semua, sekarang yang positif hanya sinnya. Selain sin bernilai negatif. Rumus trigonometri pada kuadran kedua. Trigonometri pada kuadran kedua. Tadi besaran sudutnya antara 90 derajat 180 derajat. Oke, untuk rumus trigonometri pada kuadran kedua, yang pertama kita akan bahas tentang sin dulu. Sin alfa, sini sin akan tetap sama dengan sin. Tadi sinnya pada kuadran 2 bernilai positif. Berarti di sini tetap sin saja nulisnya, nggak perlu ditulis positif sin. Kemudian karena sudutnya berada di antara 90 sampai 180, berarti akan sama dengan 180 sebagai sudut terbanyak dikurangi dengan alfa. Contohnya, sin 120 derajat. Nah, di sini akan sama dengan sin 180 dikurangi berapa agar jadi 120? Iya, jawabannya adalah 60 derajat. Berarti akan sama dengan sin 60 derajat. Sehingga hasilnya adalah setengah akar 3. Contoh selanjutnya, misalkan di sini sin 135. Sin 135 akan sama dengan sin 180 dikurangi dengan 45 derajat, sehingga akan sama dengan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, ini untuk rumus sinnya. Sekarang untuk rumus cosnya. Cos pada kuadran kedua bernilai negatif. Berarti kita tuliskan di sini negatif cos 180 derajat dikurangi alfa. Contohnya, di sini adalah cos 150 derajat. Di sini akan sama dengan min cos 180 derajat dikurangi berapa agar jadi 150? Berarti di sini isinya adalah 30 derajat, sehingga sama dengan min cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Contoh yang selanjutnya di sini misalkan adalah cos 135 akan sama dengan min cos 180 dikurangi 45 sama dengan min cos 45 sama dengan min setengah akar 2. Ya, jadi diingat-ingat bahwa kuadran 2 cosnya bernilai negatif. Bentuk yang selanjutnya adalah bentuk tangan. Tangan alfa di sini pada kuadran 2 juga bernilai negatif tangannya. Jadi tangan 180 dikurangi alfa. Contohnya, misalnya
120. Tangan nilainya sama dengan min. Jadi min tangan 180 derajat kurangi dengan 180 derajat harus dikurangi berapa agar hasilnya 120? Maka di sini isinya adalah 60 derajat. Sehingga akan mendapatkan min tangan 60 derajat. Berapa? Ayo, tangan 60 derajat. Iya, min akar 3. Sudah dipahami tentang rumus yang berlaku pada kuadran 2, bahwa sinnya akan sama dengan sin 180 min apa? Nilai positif. Kemudian cosnya sama dengan min cos 180 min apa? Dan terakhir tangannya adalah sama dengan min 180 min apa. Silakan kerjakan soal latihannya ya, yang ada di pojok sini. Oke, kita lanjutkan pada perbandingan trigonometri pada kuadran 3 ya. Di sini kalau kita lihat pada kuadran 3 adalah daerah dengan rentang sudut antara 180 sampai 270. Kita lihat di sini alfanya berada di sini, berarti depannya adalah y. Y-nya kalau kita lihat dari sumbu ini dia ke bawah, berarti y-nya bernilai negatif. Kemudian X-nya dari pusat sumbu dia ke kiri, X-nya ke kiri, berarti X-nya bernilai negatif juga. Dan R ini selalu positif, karena dia adalah jarak dari titik sumbu ke sini. Oke, sudah kita definisikan gambarnya. Sekarang kita tuliskan bentuk perbandingan trigonometri pada kuadran ketiga. Dimulai dari sin. Sin alfa, tadi sin adalah depan miring, berarti min y dibagi r. Kita lihat negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Jadi sinnya bernilai negatif. Kemudian kita lanjut untuk cosnya. Cos alfa sama dengan cos tadi adalah samping, sampingnya adalah x, berarti x per r. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Nah, sehingga disimpulkan pada cos kuadran kedua nilainya juga negatif. Yang terakhir untuk tangannya. Tangan alfa diperoleh dari depan dibagi samping. Depannya min y, sampingnya min x. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Sehingga kita simpulkan bahwa tangan pada kuadran ketiga bernilai positif. Oke, selanjutnya kita tuliskan kesimpulan kita di sini. Pada kuadran 3 yang positif adalah tangan. Ya, kuadran ketiga yang positif adalah tangannya. Selain tangan bernilai negatif. Sekarang bagaimana rumus trigonometri pada kuadran ketiga? Oke, rumus pada kuadran ketiga. Oke. Yang pertama, untuk sinnya. Sin alfa akan sama dengan, kuadran 3 daerahnya adalah antara 180 derajat sampai 270 derajat. Sehingga di sini sin tadi bernilai negatif, berarti kita pasang negatif. Sin dari daerahnya adalah lebih dari 180, berarti 180 ditambah alfa. Contohnya sin 210 derajat sama dengan sin 180 ditambah 210 diperoleh dari 180 ditambah dengan 30 derajat, sehingga akan sama dengan min sin 30 derajat sama dengan min setengah. Ya, kemudian kita lanjutkan untuk rumus cosnya. Alfa bisa diperoleh dengan cos tadi bernilai negatif, berarti kita tambahkan dengan negatif, ya.
cos 180 ditambah alfa. Contohnya, cos 240 derajat sama dengan min cos 180 ditambah berapakah agar menjadi 240? Iya, 60 derajat sama dengan min cos 60 derajat sama dengan min setengah. Dan bentuk rumus yang adalah untuk rumus tangannya. Untuk rumus yang ketiga adalah bentuk tangan. Di sini tangan alfa, kita lihat tangannya tadi bernilai positif. Berarti tidak perlu kita tambahkan tanda negatif, langsung saja ditulis tangan 180 ditambah alfa. Contohnya, sini adalah tangan 225 sama dengan tangan 180 ditambah berapakah akan jadi 225? Iya, 5 derajat. Berarti sama dengan tangan 45 derajat. Berapa nilai tangan 45 derajat? Iya, 1. Nah, kita lihat kesimpulan kita untuk kuadran ketiga. Di kuadran ketiga yang positif adalah tangannya. Kemudian nilai sin alfa sama dengan min sin 180 ditambah alfa, dan cosnya sama dengan min cos 180 ditambah alfa, dan tangannya sama dengan 180 ditambah alfa. Di sini positif. Jadi untuk kuadran 3 yang positif tangannya selain tangan bernilai negatif. Oke, silakan kerjakan soalnya yang ada di samping ini. Oke, kita lihat sekarang untuk kuadran yang terakhir adalah kuadran 4. Di sini rentang sudutnya adalah antara 270 sampai 360 derajat. Dan perlu diingat 360 derajat itu sama dengan 0 derajat. Oke, sekarang kita perhatikan segitiganya. Alfanya berada di sini, dia menghadap sisi Y. Jadi sisi di depannya adalah Y. Kita lihat Y-nya adalah ke bawah, berarti Y-nya bernilai negatif. Kemudian sisi di sampingnya adalah X. Kalau kita lihat X adalah ke kanan, berarti X-nya positif. Dan R adalah jarak titik, berarti dia selalu positif. Selanjutnya kita tuliskan bentuk trigonometri pada kuadran keempat. Yang pertama untuk sin. Sin alfa sama dengan depan miring, berarti min Y dibagi R, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai sin pada kuadran keempat nilainya nanti negatif. Kemudian kita lanjut ke cos alfa. Cos alfa sama dengan samping miring, sampingnya adalah X positif dibagi miringnya adalah R, sehingga hasilnya adalah positif. Jadi kesimpulannya pada kuadran 4 nilainya akan selalu positif. Selanjutnya untuk bentuk tangan alfa sama dengan depan samping, berarti min Y dibagi oleh X, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Sehingga tangan pada kuadran keempat nanti akan selalu bernilai negatif. Kesimpulannya, pada kuadran keempat yang positif adalah nilai cosnya. Jadi cosnya akan selalu bernilai positif, selain cos akan bernilai negatif. Untuk rumus-rumus pada kuadran keempat, sin alfa akan sama dengan, karena tadi sin bernilai negatif, maka di sini saya tuliskan min sin 360 derajat dikurangi alfa, karena posisinya di sini kurang dari 360 ada di sini ya. Contohnya misalkan sin 315 akan diperoleh dari min sin 360 dikurangi berapa agar hasilnya 315? Ya, 45 derajat. Sehingga diperoleh sama dengan min sin 45 derajat. Sehingga sama dengan
min setengah akar 2. Selanjutnya untuk nilai cos pada kuadran 4. Cos alfa akan sama dengan, kita tengok tadi cosnya bernilai positif, sehingga di sini juga akan positif. Cos 360 derajat dikurangi alfa. Contoh, misalkan disuruh mencari cos 300 derajat. 300 derajat berada pada kuadran 4. Sehingga di sini cos tetap cos positif. 360 dikurangi dengan 60. Boleh hasilnya sama dengan cos 60 sama dengan setengah. Ini dia berlaku positif. Selanjutnya untuk yang terakhir di sini adalah tangen alfa. Tangen alfa pada kuadran keempat, di sini tangannya bernilai negatif, sehingga di sini kita tambahkan tanda negatif. Tangen 360 derajat dikurangi alfa, sehingga di sini contohnya tentukan tangen 330. Berarti di sini sama dengan min tangen 360 derajat dikurangi 30, sehingga adalah min tangen 30 sama dengan min sepertiga akar 3. Nah, selain didefinisikan dalam bentuk sin alfa sama dengan min sin 360 derajat dikurangi alfa, maka untuk sudut-sudut di kuadran 4 juga didefinisikan dalam bentuk sin min alfa sama dengan min sin alfa. Ya, ini kalau kita lihat pada gambar sin min alfa artinya dia berputar searah jarum jam dari 0 jadi ke bawah, sehingga nilai sudutnya negatif. Kemudian untuk cosnya di sini dia juga akan sama dengan cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi di sini tanda negatif pada sudut tidak akan berpengaruh karena pada kuadran keempat nilai cosnya selalu bernilai positif. Kemudian untuk tangannya bagaimana? Untuk tangan min alfa akan sama dengan min tangen alfa, karena tangan pada kuadran 4 akan bernilai negatif. Oke, silakan dicoba soalnya. Dari apa yang sudah saya uraikan di atas mengenai berbagai rumus pada 4 kuadran tersebut, akan kita peroleh sebuah kesimpulan bahwa nilai trigonometri pada sudut-sudut yang bersesuaian akan bernilai sama, namun dibedakan oleh tanda negatif dan positifnya. Sebagai contoh, yang pertama, untuk sudut 0 derajat, dia akan memiliki nilai perbandingan trigonometri yang sama dengan 180 derajat. Akan tetapi, ada tanda yang membedakan untuk sin cos tangannya sesuai dengan kuadrannya. Kemudian selain dengan 180, dia juga akan bernilai sama dengan sudut 360 derajat. Untuk 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat mempunyai nilai perbandingan trigonometri yang sama, hanya saja dibedakan oleh tanda negatif dan positifnya. Kemudian untuk sudut 90 derajat, dia juga akan memiliki nilai trigonometri yang sama dengan 270 derajat, hanya berbeda tanda negatif dan positifnya. Jadi 90 derajat dia akan memiliki nilai yang sama dengan 270 derajat. Demikian pula untuk sudut-sudut yang bersesuaian yang lain, misalkan pada ini diagonal, berarti 45 dia akan memiliki nilai perbandingan trigonometri yang sama dengan 135, kemudian 225 dan 315. Yang membedakan nanti adalah tanda positif dan negatifnya sesuai dengan kuadran, di mana patokan yang harus kita pegang di sini adalah untuk kuadran 1 di sini all, artinya semua positif. Untuk kuadran 2 di sini sin yang positif, di sini kuadran 3 tangannya yang positif, dan yang terakhir adalah cosnya yang positif. Jadi all sin tang cos. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 hanya sinnya, kuadran 3 tangan, dan kuadran keempat adalah cos. Silakan bisa dicari lagi sisi-sisi yang bersesuaian yang lain, misalnya 30 dengan 120 dan seterusnya.
60 dan seterusnya ya. Nah, silakan kita beralih pada soal latihannya. Silakan kerjakan soal latihannya, dan jika ada yang masih belum paham silakan ditanyakan. Kita akan membahasnya pada video yang akan datang. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.